beban gue tuh kayak gue udah nggak sanggup. Gue tuh rasanya udah kayak pengen gue taruh beban gue nggak kerja, gue masuk kamar, gue tutup pintu, gue beli bir hitam putih, gue beli rokok, gue beli apa segala macam, gue stok, gue kunci pintu, gue matiin lampu, gue nyalain musik, di situ gue nangis. Gitu loh. Jadi awalnya tuh cuma ada salah satu teman, dia nyanyi di salah satu kafe. Ayo kak, kenapa temenin gue nyanyi? Dia kuliah ambil jurusan musik. Jadi dia nyanyi itu seminggu cuma, jadi nyanyi itu cuma sekitar seminggu 2 kali. Pas kebetulan dia nyanyi, ayo kak ikut, kata dia gitu ya kan. Oh ya udah ayo, kataku gitu, diajaklah dia. Diajak banyak, baru sekali datang aja udah banyak yang udah kerja sini aja, tapi nggak kepikiran di otak aku untuk kerja begitu, nggak kepikiran. Sampai akhirnya aku mikir gini, kesalahan aku, kebodohan aku itu, aku punya pikiran gini, gue kan udah jadi janda ya, mau ngapain lagi gitu ya kan. Nggak seharusnya sih mentang-mentang jadi janda terus kerja malam, itu mah nggak seharusnya. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba ya terlintas pikiran itu, mungkin karena aku lagi kebawa emosi yang sebenarnya udah nggak bisa gue kendaliin lagi gitu loh. Karena pas habis pisah itu hawanya emosi aku tuh nggak kekontrol. Sumpah nggak kekontrol gitu ya kan. Kalau untuk kayak minum, oke, jujur sebelum kerja malam pun aku emang udah pernah minum gitu. Cuman minumnya itu ya minum sama temen, bukan minum kerja gitu loh. Minum kadang temen. Maksudnya tuh kalau minum itu sama temen gitu, bukan pas lagi untuk kerja. Nah pas sudah mulai kerja baru belajar, nggak belajar sih, ngikutin. Ya di situ. Tapi aku gini ya, aku tuh jadi orang itu nggak pernah yang namanya ngerasa apa sih dibilangnya itu, ngerasa kayak nggak bersyukur atau apa gitu ya kan. Intinya aku selalu bersyukur tuh apa yang aku jalanin sampai saat ini, sampai detik ini, apapun yang aku jalanin yaitu semuanya udah direncanain sama Tuhan, dan itu semua kehendak Tuhan. Karena aku percaya kalau bukan kehendak Tuhan aku nggak bakalan ngalamin itu gitu. Gitu. Ya udah sampai aku kerja malam ya kayak gitu deh, belajar di dunia malam. Pernah nggak berpikiran bahwa sebelum kamu terjun ke dunia pekerjaan seperti itu pasti adalah ya sesuatu pikiran, wah kayaknya aku bakal dapat penilaian seperti ini dari para tetangga, orang-orang sekitar gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu, berpikiran seperti itu, bahwa ada suatu ketakutan nih, takut dinilai cap buruk mungkin ya di mata orang gitu? Kalau aku tipenya gini sih, jujur aku pribadi tipenya tuh gini, aku tuh yang paling ogah banget dengar omongan orang yang sebenarnya nggak ada apa-apanya buat aku. Tapi kalau sampai keluarga aku yang tahu, itu udah jadi beban besar buat aku gitu. Jujur selama aku berkecimpung di dunia malam beberapa tahun yang lalu, itu keluarga aku nggak pernah tahu. Mereka taunya aku jadi pembantu, serius. Mereka nggak pernah tahu, mereka taunya aku jadi pembantu. Mereka nggak pernah tahu kalau aku tuh terjun ke dunia malam gitu. Terjun di dunia malam. Kadang ada ya orang yang kerja di dunia malam, orang tuanya tahu atau orang tuanya di kampung tahu gitu ya, atau apa gitu ya kan. Kalau aku sampai orang tua aku tahu, aduh aku nggak tahu deh. Sama aja kayak aku ngebunuh ibuku sendiri. Ngebunuh ibumu sendiri ya, secara tidak sadar. Langsung saja. Tapi memang berarti karena memang tujuannya juga untuk mencari rezeki. Iya, Edi 99. Oke, sabar. Iya sayang, sabar kok. Aduh sorry ya sambil baca komen. Gak apa-apa, sambil dibacain aja, barangkali ada suatu pertanyaan yang ditanyain sama penonton juga kan, pengen tahu kan, bukan hanya sekedar aku saja, para penonton juga pengen tahu gitu kan. Nah terus tapi apalagi? Iya, tapi jujur semenjak aku tahu
tentang dunia malam, aku tahu tentang dunia luar. Di situ aku Mm-mm. banyak belajar. Sebenarnya ada hikmahnya juga sih. Jujur di situ aku banyak belajar. Banyak belajar. Aku tahu gitu ya, gimana sih caranya berhadapan dengan orang. Gitu. Karena dulu sebelum aku terjun ke dunia malam, yang aku hadapin hanya itu aja gitu loh. Mm-mm. Hanya ya begitu-begitu aja gitu loh. Beda sama waktu semenjak aku udah tahu tentang dunia luar, tahu tentang dunia lapangan itu, aku lebih yang ada ya orang seperti ini, ada ya orang sifatnya seperti ini, ada ya orang sifatnya seperti ini. Nah, salah Terutama untuk satunya para sifat cowok. seperti apa sih? Salah satunya sifat apa sih yang kamu Bomlek jengkelin tapi banget gitu? dikomend dicuekin. Iya sayang, maaf sayang. Iya nanti aku bomlek lagi ya. Oh, Enggak, bomlek. jadi gini. Tadi aku juga bomlek orang. Sering kita main bom-boman ya. Ternyata lebih seru. Tadi apa? Nanya apa? Nah, sudah gue. Ya, Ya, tadi nanya jadi apa? Keburu ngakak dengarnya gitu. ngakak dengernya. Iya. Oh, Nah, ya jadi tadi gimana? nanya apa? Kak? Mantap gitu. Ya, aku pun lupa tadi. Lupa aku. Jadi Kayak gini. gimana? Nah, Ya pokoknya ada lupanya ya. iya nggak pernah lewat pada kalau aku bikin itu selalu lagi. Ya udah. Bukan ngebahas tentang Aku mau pasang muka sedih dulu ini. Tolong dong dikondisikan. Muka sedih. Muka sedih. jadinya. Oke, kita Oke, connect ya. connect. Kayaknya Jadi mah bener deh inti- kata temennya jangan bikin DVD. Jadi intinya itu pertahankan dirimu ya. Pertahankan harga dirimu. Pertahankan harga dirimu. Jalurnya ke sana. Ada yang mau ditanyain? Ada. Apa? Terus Tanya aja. masa-masa perlakuan sikap pahit apa yang pernah kamu hadapi saat di pekerjaan itu? Dulu pertama aku kerja jujur aku cengeng. Pertama kerja aku tuh cengeng. Aku nggak ngerti gitu ya kan, nggak ngerti gitu. Paham. Terus sampai aku ketemu sama cewek yang udah senior, sampai dia tuh ngebimbing aku, dia tuh sempat ngeblank aku dengan kalau intinya cuma satu, selama lo nggak salah lo nggak usah takut gitu ya kan, untuk hal apapun selama lo nggak salah lo nggak usah takut. Terus kalau mau ngadepin cowok yang kurang ajar, yang udah kelewat batas, lawan aja gitu, lawan aja. Udah sampai di situ aku lawan dengan cara apa dulu nih? ya gitu. Di situ aku banyak belajar dari dia sebenarnya. Gimana sih caranya menghalau, misalkan ada tamu nih mau sedikit agak kurang ajar sama kita, atau temu agak kita nih supaya ngasih pengertian dia tuh jangan sampai gimana dong gitu ya kan. Itu kita pakai halus dulu. Kita pakai halus biasa. Gimana cara ya kan? Gimana sih? Coba boleh contohin gimana sih? Ya dengan bahasa aja. Jadi dengan kalau aku selalu nyeplak gitu. Aku selalu nyeplak, sorry, aku kerja ya hanya sebatas kerja. Dan aku punya pasangan, aku ngomong. Itu aku alihin, bukan berarti bener aku punya pasangan. Enggak, aku alihin. Kenapa? Biasanya kalau tamu udah tahu kita punya pasangan, mayoritas dia oke, ya udah. Moodnya. Ada yang benar-benar masih, kalau mereka cuma nganggap sekedar oke, Vivan aja gitu ya kan, masih lanjut gitu ditemenin sama kita. Tapi kalau mereka punya perasaan, pasti mereka mundur. Iya benar-benar. Kebanyakan cowok yang kalau punya sekedar suka sama kita gitu ya, pengennya sama kita terus dia punya cemburu, ya gimana ya, mau nggak mau harus dibilang kayak gitu. Iya. Tapi kan ada juga kan, misalkan kan yang namanya cowok itu kan sudah nyawa gitu, intinya kan nyawa ya, untuk menemani ya. Nah kalau misalkan tidak terpenuhi keinginan si cowok itu, kan jengkel mungkin si cowoknya, mungkin ada sikap kasar lah sedikitnya. Tidak ada perlakuan seperti itu. Enggak sih, enggak. Sekarang gini, pokoknya intinya cuma satu, gimana caranya kita itu jamu mereka aja gitu. Kalau mereka masih
masih standar, mereka masih di batas yang sopan, di batas yang normal. Kita sebagai perempuan juga enak aja, nemenin dia nyanyi itu enak aja gitu loh. Nemenin dia nyanyi duet, nemenin dia nyanyi, atau kita tuangin dia minuman, kita biasa aja. Tuangin Selama mereka masih sih. kita nenderin gitu ya, kita tenderin gitu ya kan, itu masih biasa aja, nggak bakal gimana. Tapi kalau misalkan kita ngerasa nih, kayaknya dia udah, kita udah mulai nggak nyaman. Kalau aku pribadi jujur aku mundur, tapi mundur nggak langsung mundur gimana, aku mundur bilang sama maminya gitu, aku bilang sama atasan aku, jujur. Nanti mereka yang ngatasin gitu, nanti mereka yang ngatasin gitu. Makanya kadang yang ngasih toleran. Gitu. Makanya kadang kalau aku suka bilang, kalau ada orang bilang selalu ngecap jelek, oke, di mata orang-orang cewek malam itu jelek karena kalian cuma hanya mandang kerja malam, baju seksi, godain laki orang atau gimana. Sebenarnya kalau saya pikir, saya pernah ribut nggak pernah ribut, sering dulu saya didatengin sama istri orang ke kosan. Tapi ada yang ngajak ribut, ada yang datang baik-baik, jujur ada. Cuman kalau saya ngejelasin cuma satu, sekarang gini, saya kerja di klub situ, saya kerja di tempat dunia malam itu, tempat hiburan. Kalau suami ibu yang datang ke situ, jangan salahkan saya, suami ibu yang datang, bukan saya. Jujur, saya pernah saya ditaksir sama salah satu tamu. Ya nggak cuma 1-2 sih sebenarnya, cuman ini ada salah satu yang kelihatan banget ininya gitu ya, sampai perhatiannya tuh lebih gitu ya kan. Dia punya istri lagi hamil, sampai istrinya tahu kosan saya, datang, saya sambut, saya suruh duduk. Kebetulan memang dia juga ngomong baik-baik gitu ya. Saya jelasin, saya sama si A tidak ada hubungan apa-apa kakak, saya bilang. Saya dengan si A tidak ada hubungan apa-apa, saya bilang. Saya memang kerja di dunia malam itu, saya memang kerja di tempat hiburan. Suami kakak datang ke situ. Kebetulan jam saya yang menghandle tamu dia, saya bilang gitu ya kan, saya yang nemenin, nggak lebih dari itu. Langsung saya jelasin seperti itu, langsung saya antar pulang ke bawah, istrinya saya cariin kendaraan, istrinya pulang, saya telepon suaminya, saya bilang gitu, udah, maksudnya nggak harus sering, malah saya bilang jangan terlalu sering hibur-hiburan, saya bilang gitu ya kan, ingat istrinya lagi hamil gitu. Jadi sekarang kalau masalah duit, cewek malam mana mau peduli sih sama mau dia laki siapa kek, mau istrinya lagi hamil kek, mau istrinya udah sekarat kek, kebanyakan seperti itu. Kalau saya enggak. Itu dalam titik sudut pandang pola pikiran kamu ya. Malah kadang kalau saya dapat tamu yang orangnya baik, bahkan saya tahu sedikit banyak dia sering curhat tentang keluarganya, tentang apa ya. Di saat dia lagi minum, kebetulan saya yang nemenin, terus bilnya dia itu udah kelewat batas gitu ya, saya yang upin, udah, saya bilang saya yang upin, kenapa? Dia duit tuh mau habisin cuma buat begini doang, kok gituin, gitu, bukan munafik gitu ya. Kalau yang lain mah udah jor aja terus, yang penting kan nanti duit table ke kita gitu ya kan. Dia seneng, jujur gak munafik, seneng dapat duit banyak. Iya seneng. Gitu, tapi seneng. Ada batasnya ya. Ada batasnya. Tapi kalau kita dapat cowok yang selengean, yang kurang ajar, jujur gak munafik pun kita kerjain. Kerjain sampai habis aja, sampai terkuras. Iya, sampai terkuras. Berarti dah untuk melihat apa ya, ini cowok baik, ini cowok yang mungkin ini bisa dikerjain, itu gimana sih perilaku seperti apa sih yang kelihatan gitu ya sama kamu nih kliennya ini? Iya kelihatan. Biasanya kalau cowok yang orangnya bener-bener slow, bener-bener santai. Satu, dia nggak rewel. Dua, dia nggak banyak marah. Tiga, dia tuh nggak pikir habis berapa, nggak seperti itu. Gitu. Polos. Saking polosnya tidak mengenal harga. Iya, bukan masalah dia nggak kenal harga. Biasanya kalau orang kayak gitu,
Dia satu cuma nyari have fun, dan dua dia biasanya lebih menghargai itu kenapa? Karena dia tahu kalau emang sebenarnya perempuan malam itu kerja ya hanya kerja gitu, kerja. Bahkan banyak loh perempuan malam yang kerja ya tanpa orang lain luar tahu gitu ya, tanpa orang lain luar tahu. Perempuan malam itu dia punya anak yang harus masih beli susu, atau dia masih punya orang tua yang kita nggak tahu entah orang tuanya maaf, entah lagi orang tuanya nggak enak badan atau orang tuanya sakit. Perempuan malam itu di jam kerja nggak mungkin dia aduh orang tua gue sakit, nggak mungkin. Di namanya jam kerja ya dia harus kelihatan have fun. Namanya jam kerja dia harus kelihatan oke, gue kerja, tanpa harus ngasih tahu oh iya anak gue di rumah kekurangan susu. Karena gue udah pernah ngerasain yang namanya gue di kamar sendirian, gue ngerasa gue tuh beban gue tuh kayak gue udah nggak sanggup. Gue tuh rasanya udah kayak pengen gue taruh beban gue nggak kerja, gue masuk kamar, gue tutup pintu, gue beli bir hitam putih, gue beli rokok, gue beli apa segala macam, gue stok, gue kunci pintu, gue matiin lampu, gue nyalain musik, di situ gue nangis. Asik. Kenapa tuh? Nah, makanya kadang kalau orang berpikir enak ya jadi cewek malam gini gitu ya kan, dapat duit gini dapat duit. Bedain antara orang kerja jadi LC karaoke ya dengan cewek kerja maaf kayak model dia buka BO atau gitu. Kadang citra gini loh, kadang citranya cewek malam yang bener-bener kerja itu suka jatuh cuman gara-gara cewek yang kemauan. Ada lah pasti cewek yang kerja di klub atau di kafe atau tempat karaoke 1-2 yang mauan itu pasti ada, ya kan? Tapi yang ikut imbasnya itu cewek yang nggak mauan. Iya. Jadi mereka ikut juga. jadi dia ikut dengan ikut kena cap jeleknya itu gitu loh. Makanya kadang aku suka berpikir gimana gitu ya cara gimana sih orang tuh biar nggak selalu berpikir seperti itu. Toh nggak munafik juga, banyak kok cewek pakai jilbab katanya maaf ML gitu ya kan sama yang bukan pasangannya gitu ya kan, bahkan entah yang masih sekolah, masih kuliah atau masih apa gitu ya kan. Kadang aku suka berpikirnya apa, gue bandel aja tuh udah jadi janda gitu. Bandel aja sudah sampai janda. Bandel gue aja tuh jadi janda baru bandel gitu loh. Karena menurut gue apa, di saat lo masih perawan, saat lo masih remaja, kayaknya lo sayang deh kalau lo harus begituan cuma sama pacar lo gitu, atau lo harus kerja lagu-lagu seperti itu gitu. Kalau menurut aku sih ya. Dan terus kalau misalkan kalau misalkan untuk teman-teman yang lainnya gitu yang berbeda pola pikirannya sama kamu gimana tuh? Iya, balik lagi sih ke pola pikir mereka tuh seperti apa. Mereka itu jalanin dunia malam itu tujuannya untuk apa? Apa tuh? Waalaikumsalam. Tujuannya? Ya tergantung kan. Kalau aku pribadi jujur aku cari duit. Kalau aku pribadi jujur oke, hadir juga saya. Iya, cari untuk cari duit. Ya. Enggak. Beda. Biasanya kalau yang cari anak-anak tuh maaf ya, anak yang masih remaja gitu mungkin ya. Remaja. Biasanya di pekerjaan LC ya. Pekerjaan LC itu biasanya paling muda itu berusia berumur berapa tahun tuh? Banyak ya yang kamu ketahui. Iya banyak, yang kuliah juga ada kok, banyak. Sampai yang kuliah juga ada. Ya, mayoritas malah kadang mereka freelance. Atau mungkin yang mereka punya pasangannya lagi nggak kerja. Banyak dari umur 21, 22 banyak yang muda-muda banyak. Gitu. Itu kalau boleh tahu di dalam pekerjaan seperti itu memang ada panggilan kah atau mulut ke mulut untuk bisa dapetin pekerjaan seperti itu? Untuk dapetin pekerjaan atau untuk dapetin job kamu? Ya, dapetin job pekerjaan seperti itulah intinya. Jadi LC itu. Kalau jadi LC itu susah gampang. Kita harus tahu dulu tempat mana yang lagi butuh LC. Udah, karena jadi LC itu nggak butuh ijazah, dia cuma butuh KTP,
Ya pokoknya harus data yang lengkap, tapi bukan data yang kayak harus ada ijazah, harus ada SPWP, harus ada apa gitu Kak. Enggak. Nah, itu waktu kamu melamar pekerjaan di sana itu cari tahu tahu dari teman kah atau memang inisiatif datang ke tempat itu atau memang sebelumnya sudah pernah main ke sana? Dari teman. Itu dari yang tadi teman. yang tadi awal aku ceritain, yang aku ikut temen aku nyanyi. Misalkan juga Cancer. Iya, ngikut temen aku nyanyi. Ya cuma nemenin aja. Kebetulan jadi gini, di dekat daerah aku ini ada satu tempat. Di situ itu jejer kafe. Banyak jejer kafe gitu, dan aku dulu kerja di salah satu kafe di situ. Bekerja di salah satu kafe itu. Itu nggak lama sih. Nggak lama, berapa lama? Aku kalau jadi waitress cafe aku nggak lama, karena waktu itu gimana ya, kalau jadi waitress cafe itu aku sempet ngeliat yang ribut sesama waitress gitu ya, jadi sempet takut jadi kalau ribut gimana nih gitu. Akhirnya aku pindah ke karaoke keluarga, yaitu jadi LC. Biasanya permasalahannya apa nih kalau misalkan permasalahan antar waiter, permasalahannya apa nih biasanya? Setahu aku kalau nggak jauh-jauh sih, antar tamu, terus ya mungkin ada bercandaan atau omongan yang nggak ini, sindir-sindiran. Ya kadang kan biasanya kalau cewek dunia malam nih, mayoritas ya, nggak semua, mayoritas itu kadang suka yang gue tuh lebih cantik loh dari lo, dia tuh sebenarnya kan tamu gue gitu. Biasanya sih seperti itu. Sampai segitunya. Berarti sistemnya tuh apa ya, itu bedanya waitress sama LC room. Kayak wah, rebutan tamu ya. Kiraan aku tuh mau tamu satu, mau tamu itu dua, berarti sama-sama aja. Ternyata enggak ya. Kira aku bagi rata hasilnya, ternyata enggak ya. Tergantung tamunya milih siapa ya, bisa gitu. Enggak, kalau di kafe biasanya kita main ikut absen pertama ya dapat tamu pertama. Gitu, main di absen. Terus kadang makanya itu kalau cewek kafe itu biasanya biasa kalau di rumah nih, kayak waktu aku kerja gitu di rumah biasanya aku udah lobby. Jadi misalkan aku ngelobi 10 tamu nih, ya pasti salah satu ada yang datang gitu. Jadi kita tuh makanya kita lebih baik lobby dari rumah. Nah, terus di saat kamu sudah masuk ke tamu keluarga ya, namanya sebutannya LC ya, room keluarga. Nah, pernah ada keributan nggak di sana? Mungkin ini sebuah ancaman buat kamu lah. Kalau aku pribadi sama aku kerja nggak. Kalau yang lain aku nggak tahu ya. Kalau aku pribadi sama aku kerja nggak. Kalau yang lain aku nggak tahu. Belum tahu, berarti selama ini belum pernah ya. Nah, bekerja di dalam dunia seperti itu sudah berapa lama nih? Aku pisah sama suamiku tuh aku nikah muda sih. Aku pisah sama suamiku tuh umur 22-23. Aku pisah sama dia. Ya dari sekitar umur 24-an. Dari sekitar umur 24 sampai kemarin umur 29-an. Berapa tahun? 24? Hitung lah. 24, 25, 26, 27, 28, 6 tahun. 6 tahun ya. Gak lama sih, cuma 6 tahun. Gak lama. Gak cuma lama. 6 tahun. Gak lama, cuma 6 tahun. Banyak kok yang lebih lama dari aku, serius. Ada. Banyak, ada apa yang 10 tahun juga ada. Nah, banyak. Terus ada nggak sih yang membuat kamu sedih itu di dalam bekerja itu?
sebenarnya gini, kalau aku pribadi yang di saat aku udah ngejalanin sama beberapa orang, awalnya sih ya emang dari awal niat aku untuk cari duit ya. Kalau dia mau untuk sedih, jujur iya, batin aku suka nggak balance apa yang aku kerjakan dengan batin yang aku rasain tuh suka nggak balance, suka nggak sama gitu. Jujur kalau dia mau nggak sama Nggak sama. sebenarnya nggak pengen, tapi terkadang nggak munafik juga kalau di saat otak lagi buntu, lagi suntuk, ya mau gimana, nyanyi, minum, have fun, udah. Itu ya, dengan cara itu Nyanyi, ya untuk minum, have fun. menghilangkan rasa kesedihannya, Wah, untuk menjaga mood lagi. bandel aku tuh jujur kalau dia ngomong udah kelewat batas banget. Tapi untuk bandel yang lain ya, bukan untuk bandel cowok, jujur aku walaupun pernah kerja di dunia malam tuh, untuk bandel cowok makasih, enggak, aku mundur. Aku selalu jaga diri aku, enggak mau untuk bandel soal cowok. Tapi kalau bandel aku untuk hal yang lain di dunia malam udah kelewat batas, ngerasa udah kelewat batas, udah kelewat dulu, ngerasa gitu. Dan nggak gampang untuk aku untuk lepasin itu, nggak gampang. Untuk Semua itu menghindar itu tuh gak gampang. Itu kan tergantung malam dari juga apa ya, tergantung orangnya ya yang melayaninya. iya. Biasanya kan kalau orang yang mungkin terlalu lemah mungkin ya, misalkan wah terlalu kamu kok gampangan sekali sih gitu, dia nggak berani, padahal marahin aja karena dia takut mungkin. Nah, itu Iya. ada nggak cewek seperti itu, teman rekan gitu? Ada yang seperti itu, bahkan sampai kebablasan ya juga ada Nggak munafik, ada. banyak. Ya kalau untuk di geng aku sih, untuk di geng aku nggak ada. Cuman kalau temen di luar geng aku ada. Ada. Kebetulan kalau di geng aku tuh gimana ya, dulu kita kalau kerja malam jujur itu suka geng-gengan, nggak, jujur gak munafik, iya geng-gengan gitu ya. Kayak tadi aku bilang, terkadang ada perempuan yang rasa dia tuh lebih cantik loh dari lo gitu ya kan, gitu ya, gue tuh lebih keren loh dari lo gitu, itu tuh tamu gue gitu ya kan, gitu ya kan. itu yang aku gitu ya kan. Kalau di geng aku tuh lebih yang rasa gimana, itulah terkadang umur suka, sebenarnya kalau untuk soal cinta kadang umur nggak jadi patokan, cuman untuk kedewasaan terkadang umur suka jadi patokan ya. Kayak tadi gitu ya, untuk jam terbang mungkin mereka lebih banyak jam terbangnya dibanding kita, cuman kalau untuk dari segi dewasa mungkin kita lebih dewasa dari mereka Ya benar. kalau yang masih begitu, karena buat gue ya elah, kata gue tamu masih banyak kali gitu. Iya benar-benar. Kalau orang yang ketakutan kehilangan tamu, ketakutan kehilangan rezeki, ya berarti dia nggak percaya kalau dia punya Tuhan. Tapi kalau aku pribadi, ya elah, aku ketemu tamu kurang ajar, gue katanya, mau lo ngetengin gue duit 10 koper, sorry, duit lo nggak kemakan sama gue. Karena masih banyak kok tamu yang lebih dari lo, yang bisa ikhlas dan menghargai perempuan, walaupun perempuan itu penyakit malam. Ada yang pernah aku gituin? Ada ya. Ada. Rekanmu sendiri ya. Tapi sekarang ada nggak orang yang mungkin dari apa yang kamu sampaikan nggak mau didengar, kayak seolah-olah masuk telinga kiri keluar dari telinga kanan gitu kan? Tapi ada ya? Banyak. Itu ya, diabaikan. Banyak. Cuman kalau aku ya gitu sih, kalau aku walaupun sama temen, kalau aku udah cukup ngingetin, ya cuma sekedar ngingetin, apapun yang mereka lakuin ya itu atas kemauan mereka, atas kehendak mereka. Ya, memang Kita sebagai temen, kita sebagai temen cuma ngingetin. Kalau diomong untuk soal sedih, gimana ya, hidup di dunia malam itu, semua pun apa yang kita jalan itu kan pasti ada resikonya. Nggak nutup juga untuk kerja di dunia malam. Orang ada yang nilai enak ya jadi cewek kerja di dunia malam, happy dapat duit gitu ya, enak ya gini.
orang yang bicara seperti itu terkadang mereka suka tahu nggak batinnya cewek malam itu seperti apa. Mereka harus tahan dengerin omongan orang, mereka harus tahan dengerin dengan gosipan tetangga, mereka harus tahan. Bahkan ada yang kayak gue yang ngebela, yang harus mati-matian berbohong sama keluarga dengan apa yang gue kerjain gitu ya, demi ngejaga itu semua. Jadi jangan dikira jadi cewek malam itu asal tinggal terima enaknya aja. Gak semua cewek malam itu seperti yang seenak yang dipikirin orang. Berarti tidak ada sebuah ancaman kan, walaupun memang tidak memenuhi keinginan si kliennya. Enggak. Ya kalau misalkan kira-kira udah kelewat batas atau gimana, ya kan namanya kita kerja kan pasti ada maaf nih, ada maminya, kita kerja ada manajernya, ada ininya kan, tempat hiburan. Ya kita tinggal bilang aja jalan terbaik, ya kita bilang, kita jangan tindak sendiri. Ya takutnya tuh gitu, ketika kamu pulang gitu usai kerja, tiba-tiba ini si tamu yang barusan tadi aku tolak ini, dia mau mencoba macam-macam sama akunya nggak mau gitu kan. Ini sampai nunggu di tengah jalan nih. Apa punya pernah berpikiran seperti itu atau ngalamin bahkan? Syukur alhamdulillah nggak pernah ngalamin. Nggak pernah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena aku gini, pintar-pintar kita jadi cewek malam gimana caranya nolak tamu. Usahain kita bicara sama tamu itu, walaupun kita cewek malam, kita harus masih punya etika dan attitude dalam berbicara sama tamu gitu. Kalau kita mau nolak, kita nolak juga dengan pakai bahasa yang halus yang dia bisa terima. Kalau kita jelasin baik-baik, aduh maaf ya, saya tuh di sini hanya untuk sekedar ini aja tugasnya gitu ya kan. Kalau misalkan ini ayo yuk gitu ya kan, yuk lanjut yuk keluar misalkan, ya maaf om nggak bisa di sini, saya cuma ini om, nggak berani saya kalau lebih atau gimana. Ya gimana sih cara bahasa kita menghalau tamu tuh biar bahasa kita terus halus mungkin gitu sama tamu sampai benar-benar tamu tuh ngerti. Kalau emang tamunya udah keras kepala ini, ya baru kita ngadu sama yang tempat kita kerja gitu. Ngadu sama si mami itu ya, sama manajemen. Ya penting itu satu, intinya waktu kita kerja malam kita tuh harus tahu cara berbicara yang sopan, kita punya etika, kita punya attitude. Jangan sampai udah kita kerja begini kita bener-bener direndahin orang. Pada saat kamu kerja di dunia malam seperti itu, jarak antara kamu sama orang tua gimana nih? Ya kan aku dari nikah itu nggak pernah tinggal sama orang tua, sampai aku pisah ya tetap masih tinggal sendiri Sampai 6 tahun itu? Sampai sekarang, bukan 6 tahun sekarang. lagi, sampai sekarang aku Sampai tinggal sekarang belum ketemu sama orang tua sekarang? Udah, kalau ketemu mah sering. Oh, Cuma sering. maksudnya untuk nggak tinggal bareng. Aku biasanya kalau jadwalnya aku pulang, ya aku pulang. Jadwal aku kumpul keluarga, ya aku kumpul keluarga, pulang. Tidak nanyain gitu orang tua gitu, kamu kerja di sini ya? Enggak. Tapi pernah Ya kamu kan tadi aku jujur? bilang. Pernah jujur Masa? nggak di akhirnya setelah Enggak. usai? Sampai sekarang belum jujur. Nggak berani. Nah terus kalau Ya, tadi misalkan aku- ini kan direkam ya dan aku upload ke YouTube. Terus kalau misalkan ditonton gimana nih? Mungkin ada suatu pesan yang disampaikan sama kamu gitu, bahwa jangan terlalu menilai. Iya, pokoknya itu satu menilai. buat orang-orang yang maaf ya, yang dunianya lebih benar gitu ya. Buat orang-orang yang berkecimpung hanya di dunia rumah aja atau kerjaan benar. Please jangan sembarangan ngecap cewek malam. Please jangan sembarangan untuk menilai orang dari luarnya gitu ya kan. Tolong mereka
ngelawan arus, mereka ngelawan bahaya, kerja dari malam ketemu pagi, ketemu subuh, yang kita nggak tahu di jalan ada apa. Mereka kerja demi keluarga, mereka kerja demi anak, yang kalian nggak tahu apakah mereka di rumahnya itu punya anak yang harus dibiayain sekolahnya, atau mereka di rumah punya anak yang harus dibelikan susunya gitu. Dan bagi para cowok, tolong please, bagi para cowok penikmat dunia malam, Nikmat dunia malam tolong, dulu. walaupun kalian penikmat dunia malam, walaupun kalian banyak uang, dengan kalian bisa bayar LC, atau kalian bisa bayar temen joget, kalian bisa bayar temen dansa atau apa, please perlakukan mereka sewajarnya di batas mereka kerja. Itu aja. Nah, itu Gitu. kan untuk tamu ya, pesan untuk tamu orang-orang yang suka di dunia malam. Nah, kalau untuk rekan yang lain itu yang sama dalam pekerjaan yang pernah kamu kerjakan pada masa itu, apa tuh pesan yang ingin disampaikan? Buat teman-teman siapapun itu ya, mau dimanapun itu, kalau emang masih bekerja di dunia seperti itu ya kita nggak tahu ya, maksudnya jalan hidup mereka seperti apa. Intinya percaya, berdoa aja, terus semangat aja, berdoa aja, terus cuman aku ingetin, jangan lepas berdoa untuk minta dilindungin sama Tuhan, please. Karena kalian harus percaya, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan untuk saat ini itu atas kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngerestuin, Tuhan nggak menghendaki, nggak mungkin bakal terjadi sama diri kita gitu. Percaya deh, cuma Tuhan kok yang bisa bolak-balikin isi hati. Nanti juga ada masanya kok kalian akan sesuai dengan jalur apa yang Tuhan mau. Nggak bedanya sama aku, nggak munafik, nggak bedanya sama aku. Mungkin sekarang yang dilihat aku udah berhijab, udah apa, oke. Aku juga nggak sedih kok Tuhan dengan hukum aku, dengan aku dikasih sakit, aku nggak sedih, aku nggak ini, karena aku percaya ya semua apa yang Tuhan kasih ke aku itu yang terbaik buat aku. Apa yang Tuhan kasih ke aku itu ada hikmahnya tersendiri buat aku gitu. Jadi buat sahabat dulu, sesama pejuang malam, jangan pernah sedih, ikutin alurnya. Pinter-pinter lah kalian untuk jaga diri, pinter-pinter kalian untuk hidup di luaran sana, pinter-pinter kalian berkomunikasi sama setiap orang. Dan ingat, jangan pernah menyakitin hati siapapun dengan mulut kita. Jangan pernah nyakitin hati tamu, jangan pernah nyakitin hati siapa-siapa dengan mulut kita. Dan bahkan rekan teman dekat juga ya, jangan sampai. Dan untuk para adik-adik yang masih ini, please, waktu kalian masih panjang sayang. Terus masa-masa kalian pakailah masa-masa kalian sesuai jalurnya, karena nyesel itu di belakangan. Sayang kalau kalian, maaf ya, sayang kalau kalian masih remaja, kalian masih perawan, kalian masih bisa ini. Sayang, jangan sampai benar-benar kalian kehilangan itu semua. Terutama untuk para cewek, please ya, kasih sesuatu yang berharga buat punya kalian itu hanya untuk pasangan hidup semati kalian gitu. Jangan hanya untuk kemakan sama omongan yang aku sayang kamu. Jangan. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, dan aku juga tulus sama kamu. Yang janji di atas tangan aja itu masih bisa lepas sayang. Contohnya aku yang udah pernah pisah. Jangan kan janji, apalagi cuma janji di atas kasur. Jadi buat para sahabat bocil aku, cewek-cewek ya, please jaga diri kalian ya. Nah, ketika kamu sudah nggak kerja di sana lagi, mungkin teman-temanmu kan masih banyak yang kerja di sana. Apakah ngerasa kangen gitu? Oh, jujur masih komunikasi sampai sekarang. Oh, masih komunikasi. Tapi bahkan kan mereka ya kangen. Bahkan kadang mereka masih suka, Bu ada skincare nggak? Kita tuh kalau manggil tuh gimana ya? Dulu skincare kita kalau itu
apa sih manggil nyok apa keng gitu ya kan. Jadi kita manggil ya ada panggilan ini gitu ya. Bu Doy apa gitu ya kan. Ya kadang Bu pesen itu dong MS Glow, Bu pesen Scarlet dong, Bu pesen ini dong, Bu pesen itu dong gitu. Kadang kalau zaman dulu hal yang paling sering kita lakuin itu kalau lagi pengen kita ngumpul nih entah di rumah siapa, ya masak yuk, ayo. Udah itu udah kita bikin rujak, dan hobi kita sampai sekarang nggak pernah berubah, ngerujak. Boleh deh tanya kalau kalian punya, kalau ketemu cewek malam lagi yang lain, apa sih hobi kalian gitu ya, kalau lagi kumpul teman-teman siang hari bolong gitu, pasti sedikit banyaknya bakal punya ngerujak. Kamu ngerujak ya. Tapi pernah nggak teman kamu yang tiba-tiba nangis gitu kerja di sana gitu? Jangan kan teman aku aku jadi gini ya, mungkin dilihatnya sekarang aku ketawa, mungkin dilihatnya di depan tamu aku ketawa. Jujur pada masalah nangis pun udah sering, nggak sekali 2 kali nangis. Karena apa ya, nggak munafik, yang kita lakuin nggak sesuai hati itu rasanya gimana sih? Kayak kita berumah tangga, kita nikah sama orang yang kita nggak cinta, nggak bedanya seperti itu. Ya kalau untuk nangis nggak mungkin dong kita nangis depan tamu. Untuk nangis nggak mungkin kita nangis di saat jam kerja. Kayak tadi di awal aku udah pernah bilang, ada masanya waktu itu aku pernah ngerasain beban yang benar-benar gak bisa aku pikul lagi. Aku gak masuk kerja, aku tutup pintu, cuman aku beli minuman, aku minum di kamar sendirian, udah matiin lampu, mabok tidur, bangun besok udah. Cenghar. Tapi puas dengan aku ngeluh sama Tuhan, aku nangis sama Tuhan, aku puas. Karena apa? Aku tuh nggak mau orang lain tahu gitu. Ini kenapa? Nggak perlu tahu aku kenapa. Nilailah kalian di saat aku senyum. Nilailah kalian di saat aku ketawa. Senangnya tuh. Jangan di saat senangnya lagi sedih ya. Ya benar. Kalau bagi yang tahu channel kamu terus pernah kenal sama aku, bener-bener kenal sama aku, dia pasti bakal tahu sifat aku tuh kayak gimana. Bakal tahu ini tuh kayak gimana sih orangnya. Jujur kalau aku bukannya mau sok-sokan, senangnya aku gue bagi. Apalagi kalau untuk soal rezeki, maaf, kebetulan aku kalau sama teman-teman aku tuh nggak pernah yang namanya kalau kita punya rezeki itu nyekek gitu ya kan. Ayo sama-sama, ayo kita sama-sama gitu. Tidak ada saingan-saingan seperti itu ya. Berarti kita sama-sama berjuang ya, sama-sama cari rezeki ya, kita hasilnya pun sama hari itu juga ya. Tidak ada yang bahkan lebih banyak, tidak ada yang lebih kecil ya. Padahal kalau satu hal yang belum pernah aku ingat, bukan yang ngebangkit. Kita dulu punya salah satu teman, anaknya di kampung, kebetulan anaknya lagi sakit. Jujur, ayo yuk kita patungan yuk. Kalau inget anaknya, karena anaknya lucu banget gitu ya. Ayo yuk kita patungan yuk. Teman kita juga udah nangis, ya kan? Nangis juga awalnya kita nggak ngerti kenapa, nggak langsung nangis sih, dia bingung kayak orang mikir apa gitu ya kan. Itulah bedanya untuk orang yang masih bocah sama yang udah dewasa gitu ya. Itu kayak orang mikir apa gitu. Akhirnya pas dia cerita, kita bikin itu cerita, barulah dia cerita ternyata anaknya sakit. Udah kebetulan kita lagi ada rezeki, yuk patungan aja yuk, dikit-dikit sampai kita bisa membantu. Itu yang aku bangga sama teman-temanku sampai sekarang. Sampai peduli ya. Oke, buat golongan Bu Doy. Kita kalau bangga serius. Wih, padahal itu sedikit lagi dia mau nangis gitu kan. Mau nangis. Ditahan mulu. Padahal kalau nangis itu nangis aja, terharu itu. Tapi untuk kondisi kabar si anak tersebut yang sakit
itu gimana sekarang kondisinya? Iya, udah sembuh. Itu udah cerita lalu, udah cerita sekitar Oke. 8 tahun yang lalu. Yang aku bangga deh teman-teman aku tuh untuk para budoy. Itu yang aku banggain apa? Di kita nggak pernah ada rasa cemburu, di kita nggak pernah ada rasa sirik-sirikan, di kita selalu terbuka. Apalagi untuk rezeki kita nggak pernah saling nyekek satu sama lain rezeki. Ada bilangnya nggak ada. Kita nggak pernah kayak gitu. Gak pernah kayak Udah, gitu ayo ya? sama-sama. Ayo kita Sama-sama. Ayo kita sama-sama. Ayo. Ayo kita sama-sama. Ayo kita sama-sama. Ayo. Kita sama-sama. Kangen sama para budoy. Aduh. Dulu para budoy itu isinya itu 8 orang. Dulu kita kalau lagi gila. Kalau lagi waras. Kalau inget-inget zaman dulu. Lagi waras. Nah, Kata aku tuh Boleh nggak menyampaikan sesuatu sih dikit aja? Boleh nggak? boleh. boleh. Gini kan, gue cuma mau buat kalian semua gitu ya. Jadi kalian kalau menilai sesuatu, Hai juga Babang. harusnya kalian itu menilai sesuatu itu dari dalam hatinya juga. Gak semuanya penampilan yang menurut kalian itu buruk, belum tentu hatinya buruk juga. Itu Nah, Jadi kayak gitu. sih. Banyak kok Mantap. gini ya. Kayak teman gue ya penampilannya sih kayak anak nakal sih ya. Cuma gue yang herannya itu lu tau gak, gue pernah ke rumahnya, dia itu rajin sholat, nggak pernah duit. Cuma penampilannya aja yang mantap. kelihatan nakal ya. Tapi pas gue main ke rumahnya, ya emang sih gue juga kayak gimana ya namanya di bawah. Gue deh Gini, kalau boleh aku timpa kadang gitu ya. Gini loh, juga penampilan itu kadang suka nggak sesuai tuh karena ya kadang emang kayak gue dulu gitu ya, kayak aku dulu suka pakai celana pendek gitu ya kan, terus suka pakai kayak kalau cowok suka topi apa gitu. Itu cuma sekedar gue gaya gue ya gue suka gitu loh. Nggak Karena beda kayak memang temannya suka gayanya ya. nah kayak nggak bedanya kayak teman kakak yang tadi gitu ya kan, yang kakak ceritain. Kakak bilang dia kelihatannya kayak anak nakal, mungkin dia pakai celana pendek, dia pakai tank top gitu ya, atau mungkin dia tatoan atau apa gitu, tapi rajin sholat. Ya emang itu dia suka gitu loh, dia suka gaya seperti itu. Mau gimana? Kalau aku juga kalau waktu masih zaman dulu suka dengan gaya itu ya, aku bilang ya ini gaya gue, kenapa? Gue suka dengan gaya gue gitu. Mau gue pakai tank top yang gue pamerin badan gue. Bukan badan lu. Benar. Kalau teman-teman juga kebaikan jadi Pada kenyataannya tidak seperti itu ya. yang mungkin teman-teman yang lagi sholat itu yang penampilannya kelihatan itu ya nggak mau dilihat, apalagi melihatkan kebaikannya. iya ya cuma sekedar style aja, sekedar fashion, suka dengan gaya seperti itu. Sekarang gini deh, kalau kalian nilai lihat cewek pakai jilbab gitu ya kan, terus nggak taunya keluar masuk hotel sama cowoknya, itu gimana? Lebih kaget kan? Ya kaget dong. Nah gitu ya, bedanya seperti itu. Nah, Kadang itu. jilbab juga nggak jadi jaminan, kadang Iya. jilbab juga nggak jadi jaminan.
nggak jadi Pakai jilbab. Pakai jilbab keluar masuk hotel. Iya, karena suka Logikanya. dengan stylenya ya. Gitu. Kalau kayak dulu juga aku kalau mau ngikutin gaya aku kayak dulu juga nggak beda jauhnya itu. Bahkan dulu sempet kepikiran untuk bikin tato. Ada yang bilang tato itu nanti nggak sholatnya nggak sah, nanti nggak ini. Ada yang bilang kalau cewek tatoan itu, jangan kan cewek cowok tatoan aja dianggap nakal gitu ya kan, cowok tatoan aja dianggap anak bandal, atau cowok tatoan dianggap yang anak pang atau apalah segala macem gitu ya, tek-tekan motor. Tergantung kita nilai tato itu dari mana. Kalau buat aku pribadi tato ya seni, nggak bedanya kayak aku lagi make up gitu. Aku Ya, pakai benar. make up, aku pakai eyeshadow, aku pakai alis, aku pakai foundation, aku pakai apa segala macem gitu. Aku pakai lipstick gitu, nggak bedanya sama tato Iya, gitu. Ya benar-benar. namanya seni, mau diapain. Kalau perkara dia sholatnya itu kan zat kimia, perkara dia sholatnya sah atau enggak ya itu sebenarnya kalau kata aku pribadi itu ya tergantung niatnya orang itu sendiri lah. Sholat mau diterima atau enggak itu urusan Tuhan, urusan Iya. Allah sendiri. Ya kalau emang Allah menghendaki untuk diterima, mau dikata apa? Sempet dulu kepikiran untuk bikin tato, serius. Sampai berpikiran seperti itu ya. Aku takut sama jarum. Takut sama jarumnya, untungnya ya. Tapi ya mungkin ada suatu batasan mungkin ya, bahwa kayaknya enggak gitu ya. Enggak deh, kayaknya enggak harus lah, kayaknya enggak perlu dilakuin ini. Kalau aku nggak takut sama jarum. Kalau nggak takut sama jarum mah hayu. Ayo aja ya. Ya ampun. Aduh, ayo aja ya. Terus ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan lagi gitu buat para penonton juga, atau buat orang tua kamu, buat keluarga kamu yang ada di rumah. Oke. Lalu kalau untuk para teman-teman, oke, tadi aku bilang kalau emang kalian masih kerja malam, itu ada kalian punya tanggungan keluarga masing-masing, kalian ada tuntutan ini masing-masing, itu hak kalian, itu pribadi kalian. Yang penting aku cuma ingetin, jaga diri kalian harus pintar-pintar jaga diri, kalian juga harus pintar-pintar caranya berhadapan sama tamu biar nggak sakit hati gitu. Ya pokoknya kalian harus pintar-pintar deh pokoknya untuk supaya kalian tetap jalanin hidup kalian gitu ya. Kalau perkara nanti kalian untuk kedepannya berhenti atau enggak, ya itu tergantung niat kalian dan tergantung kalian kapan dapat hidayahnya. Dan untuk para yang masih ABG remaja-remaja, aduh sayang, dibatasin ya bandelnya ya, masa pubernya itu dikontrol, jangan sampai ketahuan. Terutama untuk para cewek ya, harus dijaga serius badannya, apanya harus dijaga. Dan untuk memam, untuk my family, kakak pribadi, kakak minta maaf kalau kakak pernah ngelakuin kesalahan. Kakak pribadi, kakak minta maaf. Atau kakak rumah tangga, kakak belum bisa ngasih cucu ke mami. Terus untuk apapun yang kakak lakuin, please percaya kakak bisa jaga diri, nah. Dan please kakak minta maaf kalau kakak banyak bohong sama mama. Intinya apa yang kakak kerjain, apa yang kakak lakuin, kakak cuma nggak mau sampai mama sakit hati. Kakak nggak mau ngeliat mama sedih, kakak nggak mau ngeliat mama jadi beban pikiran apa-apa. Sampai kakak sakit pun mama nggak perlu tahu. Suatu saat kalau Tuhan panggil kakak, cukup mama mikir, oh iya, anakku udah dipakai sama Tuhan, tanpa harus tahu kakak nih kenapa ya.
Semangat terus buat Kak Alia ya. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga Makasih. Assalamualaikum, rezekinya waalaikumsalam. dilancarkan, Iya, pakai hijab kakak. Semoga kesehatannya sehat ya, pun Dek. asik. Amin. Banyak sekali ya cerita yang disampaikan oleh Kak Alia ya. Mungkin Iya, hanya segitu bagus. saja cerita yang Semoga disampaikan bisa Kak sedikit, Alia ya. Nah, itu. semoga bisa sedikit manfaat ya. Ya kalau nggak manfaat ya cukup jadi didengerin aja ya. Nah, itu. Yang penting ambil baiknya, buang buruknya ya. Yang penting Karena satu ingat, aku punya sedikit pesan nih buat semuanya. Kalau bisa, jangan suka asal menilai seseorang tanpa tahu asli keadaan orang itu. Nah. Bertemanlah dengan siapapun, bersahabatlah dengan siapapun, selama itu tidak merugikan kalian dan selama itu tidak jadi masalah buat kalian. Siapa tahu dengan kehadiran kalian bisa jadi jembatan orang yang tadinya enggak baik berubah menjadi baik. Nah, itu benar sekali. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya, hanya segitu saja. Mungkin ya yang disampaikan oleh kalian hanya segitu saja. Sudah cukup. Oke, thank you. Lumayan banyak sekali ya. Lumayan Dan banyak sekali ya. sekali lagi saya ingatkan jangan lupa di subscribe channel Panca ya, channel Panca ya, Panca OFC channel ya. Katanya banyak, jadi katanya banyak. Yang mana nih yang harus aku subscribe, yang harus aku follow, yang harus aku Panca pencet loncengnya channel dan aktifkan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, ditunggu dengan cerita-ceritanya yang baru ya. Oke, Semoga nanti sukses share YouTube-nya. linknya. Amin, terima kasih buat Kalian ya, dan Akalia juga semoga sukses terus karirnya ya. Asik. Semoga bisa menjadi novel yang keren, semoga jadi cerita, Amin. semoga jadi buku yang bagus dan laris. Amin.